Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Kita akan bersama-sama belajar tentang pajak dan juga tentang bunga tabungan. Sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur karena setiap anugerah yang Tuhan berikan, dan kami senantiasa mensyukuri berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Juga saat ini Tuhan beri kesempatan untuk dapat belajar. Kiranya Tuhan pun membuka akal pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan apa yang kami pelajari, sehingga berguna untuk kehidupan kami kelak. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak kami, orang tua dari anak-anak kami, supaya semuanya sehat dan semuanya senantiasa mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa berkat-Mu itu yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita akan belajar tentang bunga tabungan dan pajak. Dan senantiasa Ibu ingatkan ya, selalu kenakan masker ketika kalian keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah ya, kecuali untuk membeli segala sesuatu yang anak-anak perlukan. Kita akan melihat bunga tabungan. Untuk siswa SMP, bunga tabungan hanya mempelajari tentang bunga tunggal ya. Kalau bunga majemuk nanti dipelajari ketika kalian SMA ya. Bunga tunggal, kita belajar bunga tunggal, yaitu ya, yang mendapat bunga itu hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi ya. Itu yang kita pelajari ya. Ada contoh di sini ya. Selain Ibu berikan contoh di sini, nanti kalian lihatlah yang ada di LKS kalian. Ada beberapa contoh juga di LKS. Di sini Ibu berikan contoh yang sesuai dengan soal yang nanti Ibu berikan ya. Contohnya ya, di sini Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di Bank A. Terserah Bank A ini mau Bank Mandiri, Bank BCA ya, Bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Kita lihat jawabannya. Besar modalnya Rp1.400.000. Bunga 3 bulan, karena biasanya kalau bunga dihitung per tahun, karena ini 3 bulan, jadi 3/12. Kenapa per 12? Bu, 12 itu 1 tahun, 12 bulan. Jadi 3 bulan per 12 bulan ini. Kali persen bunga. Persen bunganya tadi 11% kan per tahun, jadi 11% artinya 11/100. Kalikan modalnya 1.400.000. 3/12 disederhanakan 1/4 kali 11, kemudian ini 1.400.000 dibagi 100, Rp14.000. Jadi hasilnya ya, bunga 3 bulan itu Rp38.500. Jadi uang yang akan diterima Bu Rizka, modal dia tadi 1.400.000 ditambah bunganya 38.500. Jadi uang yang diterima Bu Rizka Rp1.438.500. Sekarang kita masuk contoh soal pajak ya. Pajak itu ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan ini kalau seseorang bekerja. Kalau pajak pertambahan nilai, seseorang yang beli barang. Sekarang kita lihat dulu contoh PPh-nya, pajak penghasilan. Paman memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp360.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan, dalam 1 bulan ya? Sekarang kita lihat dulu. Besar penghasilan kena pajak ya. Tadi yang tidak kena pajak 360.
dari 1.450.000. Berarti 1.450.000 gaji paman dikurangi yang tidak kena pajak tadi 360.000. Jadi penghasilan yang kena pajak 1.090.000 rupiah. Kemudian besar pajak penghasilan 10%. Ya, 10% kali penghasilan kena pajak. Ini penghasilan kena pajaknya tadi 1.090.000 rupiah. Jadi 10% 10/100 kali 1.090.000 rupiah. Hasilnya ya pajak penghasilannya 109.000 rupiah. Kita perhatikan karena adanya pajak penghasilan maka penerimaan paman berkurang ya, yang harusnya 1.450.000 dikurangi kena pajak tadi 109.000. Jadi penghasilan paman atau gaji paman 1 bulan 1.341.000. Kemudian kita melihat pajak pertambahan nilai. Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 rupiah dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Kita lihat jawabannya besar pajak pertambahan nilai 10% ya, 10/100 dikalikan 4.600.000 harga laptopnya. Jadi besarnya pajak pertambahan nilai 460.000 rupiah. Karena adanya PPN pajak pertambahan nilai maka pembayarannya bertambah. Harusnya harga laptopnya tadi 4.600.000 ditambah pajak pertambahan nilainya 460.000. Jadi Danang harus membayar 5.060.000 rupiah. Itu contoh-contoh soalnya yang akan menolong kalian mengerjakan soal latihan. Soal latihan yang pertama, Deva menyimpan uang di Bank Mandiri sebesar 800.000 rupiah. 800.000 rupiah dengan bunga 12% per tahun. Jadi tanpa menghitung bunga 1 tahun, hitunglah bunga tabungan. Ya, seperti contohnya tadi, ya, kalau 4 bulan berarti nanti 4/12. Kau kalikan berapa persen ini, ya. Demikian pula dengan yang 9 bulan, 9/12 kali 12% kali modalnya, ya. Silakan dihitung. Kemudian yang nomor 2, Pak Didit membeli sebuah sepeda motor pada sebuah dealer dengan harga 28 juta rupiah dan dikenakan pajak penjualan 10%. Berapa rupiahkah Pak Didit harus membayar? Ya, ada contohnya tadi, ada pajak pertambahan nilai, silakan itu diperhatikan. Ya, selamat mengerjakan. Ya, Ibu terima tugas ini lewat WA saja nak ya. Kalau lewat WA Ibu bisa langsung memberikan koreksi kalau kalian memang ada yang salah ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih, Ibu terima paling lambat hari Kamis ya. Kalau Ibu memberikan pelajarannya hari Rabu, paling lambat hari Kamis jam 2 siang. Terima kasih, Tuhan memberkati.